Glory, haleluya. Amen. Haleluya. Jam siap terbang. Haleluya. Melampaui semuanya. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan kita di awan-awan. Haleluya. Di sana akan terjadi ya perkawinan anak domba Allah. Kita adalah mempelai wanita Kristus. Kita sedang berdandan di zaman ini, mempersiapkan kedatangan mempelai pria Yesus Kristus. Sebab mempelai wanita bijaksana akan segera menyongsong. Haleluya. Sebab pria penebus kaum kerabat telah datang. Dia adalah penebus kaum kerabat kita. Kita adalah kita adalah Ruth. Dan Eliezer adalah seorang nabi utusan dia ke zaman. Amen. Haleluya. Glory untuk membawa kita kepada Kristus. Maukah kita ikut kepada Eliezer? Amen. Untuk bertemu dengan Ishak? Haleluya. Hanya satu yang kita ambil, yaitu keputusan. Kita mengambil keputusan, berkata mau kita ikut berjumpa dengan Ishak kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagaimana Ruth bertemu juga dengan Boaz, sebagaimana Esther bertemu dengan Ishak, sebagaimana Ribka bertemu dengan Ishak. Haleluya. Glory. Haleluya. Bukankah Esther telah memohon kepada seorang raja untuk supaya diulurkan tongkatnya kepadanya? Haleluya. Dan juga ujung tongkatnya dipegang atau jamah oleh Esther. Haleluya. Dan artinya itu bahwa dia memberikan atau menerima permohonannya. Amen. Sehingga doa Esther pun dikabulkan dan bangsanya pun diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Bukankah doa-doa orang percaya didengar oleh Tuhan? Amen. Raja kita. Haleluya. Amin. Dialah raja kita, penebus kita. Dia sudah menebus kita sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya kita mau menerima firman dia kecaman. Berkata ya dan amin di setiap firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Boleh. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan kita pada waktu yang tidak ini tentang meterai ke-6. Kita tahu bahwa meterai ke-6 tentang berbicara kesusahan besar, di mana Kristus datang, di mana kedua saksi Nabi Musa dan Elia akan tampil, menjatuhkan penghakiman. Di sanalah gempa bumi akan terjadi. Di sanalah bulan menjadi matahari menjadi gelap. Haleluya. Dan juga bintang akan berjatuhan. Peristiwa yang sedang berlangsung di hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mari kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Wahyu. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar.
dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara mengumpulkan buah-buah yang betah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusullah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka, dan siapa yang dapat bertahan?" Haleluya. Silakan duduk. Kita sudah mengetahui bahwa meterai yang pertama adalah berbicara tentang kuda putih. Kuda putih adalah berbicara tentang antikris, sebab dia merebut kemenangan. Haleluya. Dia berusaha merebut kemenangan supaya dia menjadi seorang pemenang. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah kuda putih, dia adalah antikris, ya, dan dia mencoba merebut kemenangan daripada seorang pemenang. Siapakah seorang pemenang? Dia adalah Kristus. Haleluya. Dan kita tahu dari situ beralih kepada meterai kedua. Meterai kedua berbicara tentang kuda merah. Kuda merah adalah berbicara tentang pembunuhan. Siapakah yang dibunuh? Adalah 68 juta orang percaya, yang percaya kepada Kristus di zaman itu. Itu berbicara tentang kuda merah, tentang pembantaian, pembunuhan. Haleluya. Dan meterai ketiga adalah berbicara tentang kuda hitam. Haleluya. Dan kita tahu, ya, bahwa kuda hitam, di mana orang-orang di zamannya dulu sudah sangat gelap, karena firman pada waktu itu sudah, ya, jauh daripada setiap orang. Tetapi pada waktu itu ada binatang atau utusan seorang penjaga di zaman gereja tersebut. Karena ketujuh zaman gereja adalah juga berbicara tentang meterai pertama sampai keempat. Haleluya. Yang dimana penjaga-penjaga zaman gereja adalah, kita tahu di zaman Rasul Paulus adalah, ya, juga di zaman jemaat mula-mula, kita tahu bahwa itu adalah singa dari suku Yehuda. Meterai pertama. Meterai kedua adalah muka lembu.
Itulah sebabnya dikatakan, ya, materai kedua adalah berbicara tentang kuda merah. Kuda merah berbicara tentang pembantaian, darah. Orang percaya terbunuh. Haleluya. Itulah sebabnya pada waktu itu berbicara tentang, ya, ada seperti muka lembu. Ketika Yohanes melihat, materai ketiga adalah kuda hitam. Haleluya. Apa di sana adalah muka manusia? Muka manusia. Materai keempat adalah Raja Wali, akhir zaman. Itulah gereja Laodikia. Zaman Raja Wali, kuda pucat, suam-suam kuku, gereja Laodikia. Bercampur dari 3 warna menjadi 1 warna, ya. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam bercampur menjadi kuda abu-abu, hijau kuning. Haleluya. Tetapi penjaga di situ adalah Raja Wali. Inilah kecaman. Siap terbang. Mempelai wanita siap terbang. Dan Tuhan memberikan sayap. Tuhan memberikan mata. Mata yang tajam kepada Raja Wali untuk sanggup melihat segala sesuatunya. Itulah sebabnya kita dapat mengerti firman di akhir zaman ini. Karena Tuhan sudah memberikan mata kepada kita, yaitu mata Raja Wali. Dan apa yang diingini oleh Raja Wali? Hanya satu, yaitu daging segar. Haleluya. Amen. Dan kita lihat di Matius 24 ayat 1 sampai 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan." Haleluya. Glory. Kita lihat ayat 3. Ketika Yesus duduk di bait Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ada 3 pertanyaan kepada Yesus. Murid-muridnya sedang bertanya kepada Yesus. Haleluya. Dikatakan, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Itu yang pertama. Dan apakah tanda kedatanganmu? Yang kedua. Yang ketiga, dan tanda kesudahan dunia. Kalau memang orang percaya tidak dapat melihat hal-hal ini, ketiga pertanyaan ini, di manakah sebenarnya? Ya, di manakah sebenarnya jawab Yesus Kristus yang ditanyakan oleh murid-muridnya? Di zaman manakah sebenarnya ketiganya ini sudah terbukti? Apakah pertanyaan yang pertama sudah berlalu? Apakah pertanyaan kedua sudah berlalu? Apakah pertanyaan yang terakhir? Tepat pada waktu akhir zaman ini, disinilah pewahyuan datang kepada orang-orang bijaksana yang mempunyai pikiran Kristus. Haleluya. Yang mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang bodoh, yang tidak mau tahu mengenai firman Tuhan dan pesan di setiap zaman, maka mereka buta dan tidak dapat melihat di zaman manakah pertanyaan murid Yesus Kristus kepadanya terjadi. Apakah ini zaman pertengahan? Apakah ini zaman akhir? Sementara perang dunia pertama, perang dunia kedua sudah berlalu.
Berarti ini adalah perang dunia ketiga. Haleluya. Jadi berarti dengan kata lain bahwa ini adalah pertanyaan yang terakhir. Tanda apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Berarti ini adalah sudah tanda kesudahan dunia. Haleluya. Karena malaikat yang ketujuh sudah tampil. Nabi yang terakhir sudah tampil. Malaikat 4, 5 dan 6 sudah tampil di bumi. Wahyu 10 ayat 1 sudah tampil di bumi. Siapa lagi yang mau harus kita tunggu? Apakah ada nabi nanti akan datang lagi? Gak ada. Haleluya. Hanya 2 orang nanti nabi tampil. Ya. Yaitu di Wahyu 11, kedua saksi itu di kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tetapi mereka datang bagi orang Yahudi untuk 144.000. Bukan bagi kita. Kita nggak pernah berhadapan dengan kedua saksi tersebut atau bertatapan. Karena kita sudah diubahkan. Kita sudah, orang-orang percaya, sudah dibangkitkan. Haleluya. Kita lihat. Wahyu 6 ayat Matius 24 ayat 4 sampai 7. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Aku adalah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu akan terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Antikristus sedang tampil. Itulah kuda putih tersebut, penyesat. Haleluya. Dia berusaha untuk menyesatkan, membuat perjinahan secara rohani, mencampurkan antara yang salah dan benar, menambah dan mengurang apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh Yesus. Sebagaimana antara terang dan gelap bercampur, sebagaimana yang diterima oleh Hawa, perkataan si setan dan juga perkataan Allah, sehingga mengakibatkan kematian. Itulah dosa. Dosa ketidakpercayaan kepada firman. Sebab orang-orang penyesat tidak percaya kepada firman sebagian. Bukan berarti semuanya, tetapi sebagian. Dipilih-pilih. Yang ini tidak, yang ini iya. Disisihkan, disingkirkan. Sebagaimana orang-orang yang jahat menyingkirkan Kristus. Tidak menerima firman, tetapi menerima hukum Taurat. Haleluya. Kita akan mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di sini. Berjaga-jagalah. Yesus Kristus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya memberitakan firman ke seluruh dunia. Haleluya. Dan apa yang disampaikan oleh Kristus, itulah yang disampaikan oleh murid-muridnya. Haleluya. Wahyu 6 12-17 dia saya bacakan dulu. Saya jelaskan.
Ya, saya sudah baca tadi ini. Wahyu 6, 12, 17. Untuk supaya menggenapkan di Daniel 9, 26, 27 dan Matius 24, 17 sampai 18 dan Lukas 17 ayat 31, untuk menggenapkan Wahyu 6, 12, 17. Haleluya. Maka aku melihat dari anak domba itu membuka meterai ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan selanjutnya sampai 17. Daniel 9 ayat 26. Coba kita lihat. Sampai 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa, itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini adalah Yesus Kristus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Haleluya. Jadi Matius 24 tadi ayat 17 ya. Matius 24 tadi ayat 17 dikatakan, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Haleluya. Itulah kenapa kesemuanya apa yang tertulis di kitab Daniel. Dan kita lihat juga di Lukas 17 ya, apa yang dikatakan di Lukas 17, apa yang dikatakan di ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, hal yang sama di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali, tetap bertahan di sana. Haleluya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24:36. Itulah sebabnya dikatakan tadi ya, dikatakan tadi di Matius di Lukas 17 ayat 31 dan Matius 17 ayat 14. Karena itu berbicara tentang kedatangan Kristus sesuai dengan materai yang ke-6. Materai yang ke-6 tentang berbicara kesusahan besar dan berbicara tentang kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus adalah ya, tidak seorang pun yang tahu. Matius 24:36. Haleluya. Coba kita lihat Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita tahu telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Kita lihat
Siapakah dia? Adalah putrinya Lot. Ya, benarkah? Ini adalah putrinya Lot yang namanya Moab. Haleluya. Dari manakah asal usulnya terjadi? Ya, dari manakah asal usulnya terjadi politikan, bisnis, kekayaan, kedurhakaan, kejijikan? Kita tahu itu berasal dari Moab. Haleluya. Moab bukanlah penyembah berhala. Mereka adalah penyembah Allah. Tetapi karena perbuatan-perbuatan ini, ya, karena perbuatan-perbuatan antara putri dan ayahnya, sehingga mengakibatkan datangnya dosa yang menjijikkan bagi seluruh umat. Sehingga terjadilah perzinahan. Sehingga Allah murka dan muram untuk melihat mereka. Sebab dosa-dosa mereka sudah menjijikkan di mata Tuhan. Haleluya. Bukankah hal yang sama? Karena ini berbicara secara jasmani di zamannya Lot. Tetapi setelah itu, ya, sehingga berbicara lagi tentang rohani. Perzinahan secara rohani. Mencampurkan antara benih yang salah dan benih yang benar. Haleluya. Sehingga kita tahu bahwa di zamannya Hawa, ya, di zamannya Adam, dia menyatu dengan istrinya, dan istrinya melahirkan 2 orang anak. Lihat, 1 dari Allah, 1 dari setan. Hawa mendengarkan perkataan daripada setan, mendengarkan perkataan daripada Allah. Dia memiliki 2 suami. Hawa memiliki 2 suami. Hawa memiliki 2 bapak. Haleluya. Siapakah bapaknya? 1 Allah, 1 setan. Dia memiliki 2 suami. Siapakah dia? 1 Adam, 1 ular. Karena 2 ular dulu berbicara, berjalan tampan, ganteng dilihat oleh Hawa, sehingga dia tergoda. Tentulah kau tidak akan mati, makanlah. Matamu akan terbuka, sama seperti Allah mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Betapa liciknya dia. Padahal dia sudah berkuasa. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada mereka untuk mengatur segala sesuatunya. Itulah sebabnya Adam memberikan nama setiap kepada binatang dan menggeser gunung apabila gunung itu kurang pas dia lihat. Haleluya. Tetapi kita lihat kelicikan si setan, si iblis yang dijatuhkan daripada surga. Haleluya. Jadi sehingga dilahirkan 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Ada orang Israel, ada orang Moab. Kita melihat hal-hal itu yang sudah berlalu. Ada Yakub, ya. Ada Esau. Ada Kain, ada Habel, ada Kristus, ada Yudas Iskariot. Haleluya. Kita melihat peristiwa tersebut. Kita melihat orang-orang di zaman dulu sampai dia ke zaman ini. Haleluya. Ada Ruth, ada Orpa. Haleluya. Ada gereja palsu. Ada gereja yang murni. Kita melihat mereka saling berdampingan. Kristus mati. Yudas pun mati. Roh Kristus datang
roh antikristus pun datang juga. Hadir pada saat bersamaan. Haleluya. Nanti saya terangkan sedikit lagi akan hal ini. Inilah berbicara tentang perzinahan antara Lot dan juga putrinya. Dan kita lihat dulu Wahyu 17 ayat 1. Tolong dibaca. Wahyu 17 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya. Haleluya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Haleluya. Apakah yang banyak airnya? Berbicara tentang manusia, berbicara tentang banyak orang. Haleluya. Di atas kepemimpinan si pelacur tersebut. Jadi Yohanes melihat, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang dulu di tempat yang banyak airnya. Dialah penguasa di dunia ini. Bukan separuh dunia, tetapi di dunia ini. Dia adalah seorang pemimpin untuk membawa umat kepada penyesalan supaya menjauh daripada Kristus. Haleluya. Wahyu 17:5. Dan pada akhirnya dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Bukankah Wahyu 17 ayat 5 bicara? Siapakah dirinya? Karena sudah tertulis di atas dahinya. Bila ditulis di atas dahinya, kita akan mengingat Kain bahwa Allah berada di atas dahinya. Haleluya. Tanda Antikris, bukan meterai. 6666 Antikris. Haleluya. Dan mempelai wanita dan juga 144.000 orang itu dimateraikan oleh Allah. Bukan tanda seperti yang dibuat Allah kepada Kain, orang yang jahat itu, orang pembunuh. Ya. Jadi rahasia Babel besar itu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Siapakah wanita-wanita pelacur? Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Ya, gereja-gereja yang mengaku dirinya Kristen. Yang katanya percaya kepada firman, tetapi memilah-milah, memilih-milih. Yang ini tidak, yang ini iya. Bila itu tersinggung kepada pendeta atau penatua dan lain sebagainya, maka itu tidak diiyakan. Haleluya. Firman Tuhan berkata di Wahyu 22 ayat 18-19, jangan menambah, jangan mengurang, supaya bagiannya tidak diambil daripada kota kudus. Haleluya. Supaya kepadanya tidak ditimpakan malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab. Haleluya.
Tetapi kita lihat, mereka lah yang benar-benar mengurang, yang tidak setia dan tidak taat kepada firman, dan mereka tidak mau melakukan. Mereka adalah putri-putri tersebut dari si Isabel. Haleluya. Karena wanita-wanita adalah berbicara tentang gereja. Haleluya. Itulah sebabnya seperti saya katakan tadi, ya. Maka Kristus tampil, Yudas pun tampil. Kristus mati, juga Yudas pun mati. Tetapi Kristus bangkit, naik ke tahta dari mana dia berasal. Haleluya. Seperti Kain dan Habel. Seperti Esau dan Yakub. Kita lihat Roh Kristus sesuai dengan kitab Yoel, ya, untuk mengatakan bahwa Roh Kristus sebagai penghibur dan akan membawa kita kepada seluruh jalan kebenaran akan tampil ya kecaman. Tetapi kita lihat juga roh setan hadir pada saat yang sama untuk menyesatkan orang-orang supaya menjauh daripada pesan, supaya menjauh daripada Eliezer, supaya menjauh, tujuannya supaya menjauh perempuan-perempuan daripada Eliezer yang diutus oleh Abraham. Tetapi ada orang yang mempelai wanita yang setia, yaitu Ribka. Haleluya. Yang taat, yang mengambil keputusan, aku ikut. Haleluya, kepada Tuanku, yaitu Isa. Dia ingin bertemu dengan dia, sekalipun dia tidak pernah jumpa, sekalipun dia tidak pernah mengenal. Apakah kita pernah berjumpa dengan Kristus? Bertatapan mata? Tidak pernah. Haleluya. Tetapi dia melihat dari surga bahwa kita tersenyum sedang berdandan. Haleluya. Sebab kedatangan dia sudah dekat. Perkawinan anak domba sudah hampir tiba waktunya. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan Babel besar ini? Wanita-wanita pelacur ini. Lihat dari perbuatannya, bagaimana sekarang manusia-manusia sedang menjijikkan, takut akan gempa bumi, takut akan tsunami. Tetapi mereka lah yang mendatangkan tsunami, mereka lah yang mendatangkan gempa. Karena Tuhan sudah murka. Loh, kenapa mereka mendatangkan tsunami dan juga gempa? Kita lihat bumi ini sudah hampir tinggal rangka. Dari mana besi? Dari mana tembaga? Dari mana kuningan? Semua. Dari mana alat-alat perang? Di zaman ini diambil semuanya. Materialnya diambil dari tanah. Sudah hampir rangka. Sudah hampir tinggal rangka. Jadi Allah akan memperbaharui bumi ini. Bumi yang lama akan berakhir, bumi yang baru akan datang. Bumi ini akan memperbaharui dirinya. Haleluya. Jadi siapa yang mendatangkan gempa? Siapa yang mendatangkan tsunami? Manusia. Sehingga seperti yang tertulis di kitab Wahyu 6, ya, ayat 1 sampai 17 tadi, apa yang dikatakan raja-raja di sana? Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, ya, orang kaya. Mereka berseru supaya ditimpa oleh batu. Sebab mereka tidak tahan untuk melihat wajah Yesus Kristus. Haleluya. Baik. Kita lanjutkan. Keluaran 4 ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Haleluya. Siapakah yang dimaksudkan? Adalah
Musa yang mengadakan tanda-tanda heran dan tanda mujizat di Mesir. Jika mereka tidak percaya ya kepada tanda yang kau buat yang pertama, maka mereka percaya kepada tanda yang kedua. Haleluya. Nabi sanggup untuk melakukan hal tersebut dan memberikan kuasa kepada Nabi utusan pada zaman tersebut ketika Musa ada di Mesir. Tetapi kita lihat orang percaya akan percaya kepada mujizat, tanda-tanda heran yang dibuat oleh utusan tersebut. Haleluya. Yohanes 10 ayat 5 kita lihat. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Hanya siapa yang mengenal perkataan tersebut? Kepada firman, kepada suara tersebut, domba-dombaku mengenal suaraku. Hanya orang percaya yang sejati kepada Kristus. Itulah sebabnya di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya. Glory. Amen. Jadi, jika mereka tidak mau mendengar suara tanda yang pertama, mereka akan mendengar suara tanda yang kedua. Haleluya. Harus diteruskan, jangan berhenti sampai akhir zaman. Apa yang pertama, tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, keenam, ketujuh, sampai tulah ke-10. Anak sulung mati. Itulah yang terakhir. Tulah yang terakhir. Haleluya. Utusan di zaman Efesus adalah Rasul Paulus, Irenaeus, Martin, Kolumba, Martin Luther, John Wesley. Apakah percaya mereka kepada utusan tersebut? Padahal tanda-tanda heran, penyembuhan dan lain sebagainya, utusan melakukan hal tersebut sebab Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Tetapi juga orang yang tidak percaya. Karena dunia ini sudah semakin gelap. Tetapi firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Amen. Haleluya. Haleluya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Dan kita lihat di Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Gereja. Ada peringatan kepada gereja. Di setiap zaman. Haleluya. Di setiap zaman gereja ada peringatan kepada setiap gereja-gereja. Gereja yang pertama adalah jemaat mula-mula. Pelayanan Rasul Paulus di Efesus membawakan pesan pada waktu tersebut pada Israel. Tetapi mereka menolak untuk menangkap firman, sehingga pesan diterima oleh bangsa kafir. Karena Tuhan tidak mau menghakimi siapapun kalau tanpa terlebih dahulu memberikan pesan, menyampaikan pesan, yaitu supaya mereka luput daripada maut, daripada penghakiman. Haleluya. Tetapi mereka juga tidak mau bertobat.
Itulah sebabnya, seperti yang saya katakan tadi, siapa kepribadian Esau, siapa kepribadian Yakub. Haleluya. Apakah Esau, apakah Yakub menawarkan uang, memberikan ternak, domba, dan sapi dan lain sebagainya kepada Esau supaya mereka bisa lewat? Tidak. Ya, dia menawarkan, tetapi Esau tidak mau menerima uang sebab mereka sudah kaya. Esau sudah banyak uang. Karena Esau adalah seorang politikus. Haleluya. Menjual hak keseluruhannya demi makanan. Haleluya. Glory. Keinginan jasmani. Tetapi kita lihat Yakub sebelum malaikat berjumpa dengan dia masih memiliki nama. Ya, dia masih memiliki nama kesusahan. Apa kesusahan? Dia masih mengalami kesusahan. Banyak persoalan dan permasalahan. Tetapi setelah dia bergulat dengan Allah, ya, dia berjumpa dan dia melihat wajah Allah, dan namanya diubah. Yakub menjadi Israel. Israel adalah seorang pangeran, pemenang, pejuang. Haleluya. Untuk menghadirkan 144.000 yang telah dimateraikan oleh Allah. Haleluya. Dia bergulat. Kita lihat juga bagaimana dengan Musa. Dia melakukan tulah. Ya. Untuk supaya mengeluarkan Israel daripada Mesir. Dia berusaha melakukan hal-hal apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Haleluya. Jadi kita lihat matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, ya, yang sudah kita baca tadi. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Apa yang saya ucapkan tadi? Ketika Musa ada di Mesir, dia melakukan tulah. Ya, dia mengulurkan tongkatnya ke atas. Lalu apa yang terjadi? Haleluya. Sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Haleluya. Coba kita lihat Keluaran 10 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari.
Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Haleluya. Glory. Haleluya, seperti lagu yang sedang kita nyanyikan ya minggu kemarin. Di tanah Gosen ada terang benderang, tetapi di Mesir hanya ada kegelapan. Haleluya. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Apa yang dikatakan tadi di Wahyu 6? Haleluya. Matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut. Jadi ini sudah terjadi di zamannya Musa. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk melakukan semuanya itu. Bila mereka ingin mengucapkan sesuatu, itu akan terjadi. Siapa Musa? Siapa Elia? Kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Elia ketika dia ada di bumi. Bukankah kekeringan melanda dunia, melanda bumi? Haleluya. Orang pada bermatian oleh karena kekeringan. Hujan tidak turun. Kecuali kalau saya katakan, kata Elia. Apakah itu benar? Nyata. Apa yang dilakukan oleh Musa? Kedua saksi tersebut nanti akan tampil pada hari kesusahan besar berlangsung. Haleluya. Amen. Wahyu 12:15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Wahyu 12:17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Haleluya. Jadi matahari menjadi hitam bagaikan rambut. Jadi sekarang Allah hendak membebaskan Israel di situ, melepaskan mereka dari tangan musuh mereka yang adalah Mesir. Itulah sebabnya mereka bisa keluar daripada Mesir. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat juga ya, kita lihat juga bahwa Yesus akan sedang melepaskan mereka dari tangan Roma, di mana mereka akan membuat perjanjian mereka. Itulah yang akan terjadi. Itulah tulah-tulah tersebut. Haleluya. Tetapi sebelum kesusahan besar, kita ingat, berbicara tentang kesusahan besar, kita ingat di zaman Nuh, apa yang sudah terjadi bagi Henok. Henok sudah terangkat. Mempelai wanita sudah terangkat. Kita mengingat juga di zamannya Yusuf, sebelum dia berjumpa dengan 144.000, sebelum dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, Asnat sudah dihantarkan terlebih dahulu ke istana, di mana dia akan tenang di sana. Haleluya. Tidak ada keributan, tidak ada persoalan. Kita akan dihantarkan dulu ke milenium supaya berjumpa dengan 144.000. Haleluya. Jadi kita lihat tadi, karena setan menjadi murka. Murka adalah marah terhadap perempuan itu. Dan dia menyemburkan air keluar dari mulutnya. Air dari mulutnya itu berbicara kaum dan rakyat. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Berbicara air adalah kaum dan rakyat.
banyak orang. Haleluya. Tetapi kita ingat apa yang difirmankan oleh Kristus di Matius 24, ya. Di Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit terpilih. Ini berbicara rakyat, kaum dan rakyat. Haleluya. Jadi yang pergi berperang melawan sisa keturunan dari perempuan itu. Jadi kita lihat, langsung melihat, ya, Wahyu 17. Dan itulah ketika Israel mengirimnya Roma, ya, mengirimkan bala tenteranya mengejar sisa itu, sisa keturunan dari perempuan itu. Kita lihat di Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terliput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Haleluya. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Karena nama orang percaya sudah tertulis dalam kitab Anak Domba sebelum dasar dunia ada. Siapa yang akan luput, siapa yang tidak. Siapa yang akan dihakimi, siapa yang tidak dihakimi. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang biasa akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dan Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Maka aku melihat, Wahyu 6:12, maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Berbicara tentang kesusahan besar, meterai keenam berbicara tentang kesusahan besar dan akhir zaman. Itulah kesudahan. Itulah sebabnya murid Yesus bertanya, berbicara tentang kedatangan Kristus. Apakah tanda kedatanganmu?